Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sulistiawan Soekarno. Saya guru produktif Teknik Mekanik Industri di SMK IT Asalam Karawang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi analisis jenis dan pemeliharaan perkakas tangan untuk kelas 10 Teknik Mekanik Industri. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas agar bisa diimin doa. Duduk siap. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang setelah kita berdoa, Bapak akan memeriksa kehadiran dulu. Yang pertama, Aditya Pratama, Aditya Zainal, Charles Firmansyah, Dava Prasetya, Muhammad Anwar Husaini, Muhammad Firdaus Sarjono, Rapli Ahmad. Sakit? Sakit apa? Demam. Terus Rehan Muklisin. Terus Reza Palepi. Kemana? Jakarta. Ngapain? Neneknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Riko Adi Saputra. Izin kemana? Ada urusan keluarga. Ada urusan keluarga. Oke. Ridwan Abdul Hafiz. Satrio. Muhammad Adetu Bagas. Yuyus. Sakit? Sakit apa sih Yuyus? Hah? Masuk angin. Oh, lah. Oh, main futsalnya jam 3 pagi ya. Oke. Baik. Kita doakan untuk teman-teman kita hari ini yang sakit. Belum. Udah amin aja ya. Mari kita doakan teman-teman kita yang sakit pada hari ini supaya bisa diberikan kesehatan. Ya, supaya bisa bergabung lagi dengan kita untuk bisa melanjutkan pembelajaran ya. Terus teman-teman kita yang izin juga hari ini keluar kota dan ada yang neneknya meninggal ya. Iya. Semoga amal ibadah neneknya itu bisa diterima di sisi Gusti Allah ya. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Bangun pemudi pemuda Indonesia dengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa.
tujuan pembelajaran, ya. Nah, tujuan pembelajaran kalian pada hari ini itu adalah yang pertama, kalian dapat menentukan jenis-jenis dan fungsi dari perkakas tangan. Lalu yang kedua itu adalah kalian juga dapat menganalisis jenis-jenis kerusakan pada perkakas tangan. Aspek penilaian yang akan Bapak gunakan itu ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian sikap sebesar 30%. Lalu pengetahuan itu akan Bapak ambil sebesar 30%. Dan keterampilan itu sebesar 40%. Oke, baik, kita lanjutkan. Model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu adalah problem based learning. Jadi kalian akan belajar berbasiskan masalah. Ya. Terus metode pembelajaran yang akan kita gunakan itu adalah diskusi kelompok. Ya, jadi nanti akan ada waktunya untuk kalian bisa berdiskusi secara kelompok. Paham ya? Bisa kita lanjutkan? Lanjut. Nah, Bapak kasih pertanyaan dulu, pemanasan buat kalian ya. Pada sebuah proses finishing pembuatan komponen, terdapat beberapa bagian dari komponen tersebut yang memerlukan pengerjaan yang hati-hati. Apa yang menjadi penyebab kita harus berhati-hati dalam pengerjaan benda tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silakan acungkan tangan. Supaya tidak salah, supaya tidak tekor. Ya, apa guys? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Betul sekali. Lalu berikutnya, yang pertama itu adalah masalah yang menjadi sebab pembelajaran. Kenapa kita harus mempelajari perkakas tangan? Di setiap pengerjaan sebuah komponen, kita tidak mesti yang namanya menggunakan mesin besar, apalagi ya. Seperti yang ada di belakang kalian, mesin CNC itu ya, atau mesin milling atau mesin bubut. Tidak selamanya. Sekali lagi ya, tidak selamanya kita menggunakan mesin-mesin besar. Perlu juga kita yang namanya menggunakan perkakas tangan. Kikir terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah panjang kikir ya, atau badan kikir. Lalu ada tangkai dan juga gagang. Digunakan untuk apa? Menyayat benda kerja, meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku bagian bidang ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama kikir rata, itu untuk mengikir bagian rata ya. Lalu kikir setengah bulat, itu untuk mengikir bagian yang agak mencekung ya. Lalu segi 4, itu untuk lubang yang berbentuk kotak atau bagian siku ya pada sebuah benda kerja. Lalu ada segi bulat, maaf. Ada kikir bulat, itu biasanya untuk mengikir bagian lubang sebuah benda kerja ya. Sekarang kalian buat lubang kurang gede, dikikir pakai itu, atau dihaluskan pakai kikir bulat bisa ya. Lalu yang terakhir adalah kikir segi 3. Cara menggunakan, pertama kita atur badan ya. Atur badan seperti itu, seperti yang digambar. Kaki kirinya kita ada di depan dan kaki kanan kita agak sedikit menyerong 45 derajat. Terus jepit benda kerja saat mengikir dengan benar ya. Lalu lakukanlah pengikiran untuk berbagai bentuk dengan benar. Sekarang kita lihat di bagian penjepitan benda kerja. Kenapa yang kanan itu dikategorikan sebagai posisi yang salah? Terlalu tinggi. Emang apa sih kalau terlalu tinggi? Penyebabnya apa? Sebabnya, bukan sebab. Efeknya, maaf. Efeknya apa yang terjadi? Akan tidak sesuai. Terus kenapa bisa berisik? Karena bergoyang atau bergetar. Ya, gitu ya. Jadi posisinya segimana sih? Tuh, lihat gambar yang kiri. Itu betul ya, gambar kiri itu betul posisinya. Jadi kita tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Cara memelihara untuk kikir itu adalah membersihkan gigi dengan batang kuningan ya, dicongkel giginya pakai batang kuningan. Terus membersihkan, cara yang lain itu adalah membersihkan kikir dengan sikat kuningan ya. Nah, terus kita lihat arah pembersihannya itu adalah satu arah, tidak boleh 2 arah. Kenapa nggak boleh 2 arah? Hah? Apanya? Tatalnya akan balik lagi. Karena kan dia pas kita sikat ya, kan dikapur dulu tuh, terus disikat. Ada yang langsung jatuh, ada yang masih ketinggalannya di mana? Disikat. Kalau kita sikatnya bolak-balik begini, ya kotorannya nempel lagi, gitu ya.
Sekarang Bapak mau kalian lihat video berikut ini ya. Dan tolong untuk disebutkan permasalahan yang dihadapi oleh orang ini itu apa. Apa yang terjadi pada kikirnya? Taunya tumpul itu dari mana? Jadi ini enggak gesrek. Besinya tidak karena ada apa? Kotoran. Tuh kotorannya banyak ya. Makanya kikirnya tidak bisa untuk digunakan dengan baik. Oke, bagus. Nah, sekarang berikutnya. Nah, lihat gambar berikut ini. Apa sih perbedaannya antara yang kiri dengan yang kanan? Sok, yang kiri itu kenapa? Sudah rusak. Terus caranya digimanain? Diperbaikinya dengan cara dilas. Kalau yang kanan? Masih bagus, masih baru. Oke, sekarang kita akan masuk ke tugas kelompok ya. Nah, pembagian kelompoknya di sini ada 4 kelompok. Aditya Zainal, kelompok 1 Aditya Zainal, Adi Pratama, Charles. Kelompok 2 Dapa, Anwar dengan Firdaus. Lalu kelompok 3 ada Rapli, Rehan, Ade Tubagas dengan Riko. Lalu kelompok 4 ada Ridwan, Satrio dengan Yuyus ya. Sekarang sebelum kita mulai untuk tugas kelompok, silakan perwakilannya agar bisa ke depan untuk mengambil lembar kerja yang sudah Bapak pegang ya. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Oke, sepertinya kalian ngantuk ya. Ya, Bapak mau ngajak kalian senang-senang dulu deh ya. Kalian bisa fokus lagi ke pembelajaran. Bapak akan ngajak kalian bermain ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai ya. Oke. Ke atas. Iya, ke atas. Udah salah. Oke. Stop. Oh iya, nggak ada. Oke. Sekarang putar. Putar. Stop. Putar. Stop. Stop. Iya. Yeah. 2 orang. Oke, udah lumayan ya. Udah lumayan ya, seger ya. Iya, sip, bagus lah. Sekarang kita akan ke sistem penilaian dulu ya. Satrio, nanti dulu nulisnya ya. Sistem penilaian yang akan kita gunakan pada LKPD kali ini itu adalah 60 sampai dengan 77 itu adalah remedial. Dan 78 ke atas itu akan Bapak anggap sebagai pengerjaan. Nah, waktu pengerjaan untuk tugas ini selama 30 menit. Gimana, ada kesulitan nggak? Kelompok 2 ya? Kelompok 2, kesulitan nggak? Solusinya, coba cari dulu di ini ya, di internet ya. Kelompok 1 gimana? Kelompok 1. Kelompok 4 ya? Gimana kelompok 4? Aman ya? Oke. Kelompok 1 gimana? Kenapa? Hah? Bisa. Oh, tetapnya beda. Ya ceritanya kan ganti kakak. Kenapa? Oh iya, tanggal diisi ya. Kolom tanggal diisi. Nah, sip. Udah belum? Kelompok 4? Sudah. Oke, kelompok 2 mana? Sudah? Mana kelompok 3? Sudah. Ada yang mau diganti nggak? Sok dibaca lagi ya. Kalau ada yang perlu diganti aja. Oke? Masih ada waktu 9 menit.
Sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Sekarang kita akan presentasi. Silakan masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang sudah kami tulis di kertas. Berikut contohnya. Di sini ada gambar kikir dan pertanyaannya, perhatikan gambar berikut, lakukan analisa penyebab kikir tersebut mengalami tumpul beserta solusi agar kikir tersebut tidak mudah tumpul. Penyebab ditaruh secara menumpuk, terlalu sering digunakan dan jarang dibersihkan. Kesalahan pemakaian kikir, umur kikir sudah terlalu lama. Solusinya ditata yang rapi, dibersihkan menggunakan kapur dan disikat atau dicongkel menggunakan kuningan, batang kuningan. Ya, silakan Rehan. Jenis-jenis kikir itu apa aja? Ada kikir rata, kikir setengah bulat, kikir Persegi. kikir kotak, kikir bulat, Segitiga, dan segitiga. kikir plat. Ya, Pak Wan. Bagaimana cara membersihkan kikir? Dibersihkan menggunakan kapur dan disikat atau dicongkel menggunakan batang kuningan. Sudah. Ada lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan apa saja. Tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Oke. Sekarang kita ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan. Di sini ada gambar mata gergaji. Pertanyaannya, perhatikan gambar berikut. Lakukanlah analisa penyebab mata gergaji tersebut mengalami patah di beberapa bagiannya beserta solusinya agar giginya tidak cepat rusak. Jawabannya penyebabnya adalah menggunakan gergaji terlalu cepat sehingga menjadi panas dan mudah patah dan jarang mendapat perawatan yang sesuai. Solusinya adalah dengan cara menggunakan gergaji dengan kecepatan yang sesuai dan tidak berlebihan. Lalu gergaji harus diberikan perawatan yang sesuai. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Pertanyaan saya, bagaimana cara menggergaji yang baik dan benar, dan sebutkan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Awal-awal setelah kita telah menggunakan gergaji, yang pertama bersihkan mata gergaji dengan Cara menggunakan gergaji. Cara menggunakan gergaji dengan benar adalah menempatkan posisi benda kerja yang benar. Lalu gergaji tidak terlalu tinggi, tidak terlalu miring dan bengkok. Lalu pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Posisi tubuh yang sesuai. mau bertanya, kalau misalkan mata gergaji rontok saat digunakan itu harus bagaimana? Langsung diganti yang baru Kalau ada stok. kalau ada stok. Bisa diperbaiki apa enggak? Tidak. Bertanya bagaimana posisi saat melakukan penggergajian. Tidak, pertama ya bisa sebut saja kuda-kuda. Kaki kiri di depan, agak mencong ke kanan, kaki kanan di belakang, ambil pemilihan 45 derajat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari gambar tab. Analisis penyebab tab yang mengalami patah beserta solusi agar tidak terjadi patah. Penyebabnya, tab yang sudah macet dipaksa untuk lanjut mengulir sehingga tab mengalami kerusakan atau patah. Solusi agar tidak patah adalah pemakaian tab harus berhati-hati. Jika tab sudah macet, dilakukan pemutaran berlawanan arah agar drumnya terputus, lalu diberi pelumas dan dilanjut sampai selesai atau selesai. Saya izin bertanya, apa yang terjadi ketika sudah menetap tidak dioleskan oli atau pelumas? Tapnya akan patah. Bukan, terutama ada gesekan dulu, terus nanti ada perpatahan. Izin bertanya, kalau misalkan kita mengetap dan dilakukan mengetap itu berlawanan jarum jam, bagaimana? Apakah bisa mengetap atau tidak? Benda kerja yang di tab tidak akan jadi bulir atau tidak akan jadi. Ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada pengaruh kepada tab yang patah terus dilas terhadap kedalamannya? Iya boleh, sok atuh aja, silakan. Kalau tabnya apa tadi Bang? Patah. Pengaruhnya mungkin di kedalamannya yang nggak maksimal. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan untuk kelompok 3 ya? Kelompok 3. Oke. Terakhir kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman kelompok saya yaitu Satrio. Perhatikan gambar berikut. Lakukanlah analisa penyebab ragum tersebut mengalami retak beserta solusi memperbaiki ragum tersebut. Yang pertama, permasalahannya yaitu ragum patah dan berkarat. Penyebab ragum patah yaitu karena terlalu keras dalam memukul benda kerja sehingga menyebabkan patah. Dan untuk solusinya di sini lakukan pekerjaan dengan hati-hati dan menggunakan tenaga sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada solusi ragum supaya tidak berkarat, ialah dengan cara membersihkan ragum sesudah digunakan dan berikan pelumas pada ragum. Di sini ada yang mau ditanyakan? Apa saja macam-macam ragum dan apa fungsinya? Ragum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ragum biasa, digunakan hanya untuk menjepit. Dan yang kedua ada ragum putar, yaitu ragum yang bisa dijepit dan dapat diputar sesuai keinginan kita sendiri. Dan ketiga ada ragum universal, yaitu ragum yang dapat dimiringkan dan dapat diputar. Izin bertanya, apa kegunaan 3 ragum tersebut dan sebutkan dan jelaskan ciri-ciri jika ragum sudah mengalami kerusakan dan berikan contohnya. Banyak ya Adis kayak nanya ya. Tadi kegunaan ragum yaitu untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir atau dipahat. Ciri-ciri ragum jika sudah rusak yaitu jika benda kerja dijepit tidak bisa dijepit atau kendor, itu berarti sudah mengalami kerusakan dan harus diganti. Sudah cukup. Yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 4, tepuk tangan. Oke. Mantap ya, mantap. Oke.
Ya, mantap sekali ya. So, sekarang lembar kerjanya silakan dikumpulkan. Masing-masing kelompok, silakan. Ini kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Oke, sip. Sekarang kita akan ke analisis ya. Bapak mau lihat hasil jawaban kalian dan kita coba analisis bersama-sama ya. Kelompok 1 itu adalah kikir. Betul, ini jawabannya sudah benar semua ya. Cuman paling tulisannya aja. Ini kalau Bapak baca ya, menggunakan kapur dan disikikat. Terus digunakan untuk jangan menggunakan kikir untuk mengikir. Terus dipakai buat apa tuh? Ya, aduh. Jadi tolong untuk bisa diperhatikan ya pada saat mengerjakan. Set, kita ke kelompok 2. Ini analisa penyebab mata gergaji tersebut mengalami patah di beberapa bagian beserta solusi agar giginya tidak cepat rusak. Penyebabnya itu karena adalah menggunakan gergaji terlalu cepat sehingga menjadi panas dan mudah patah dan jarang mendapatkan perawatan yang sesuai. Terus solusinya adalah dengan cara menggunakan gergaji dengan kecepatan yang sesuai dan tidak berlebihan. Lalu gergaji harus diberikan perawatan yang sesuai. Oke. Berarti kan kalau misalkan kayak gitu kan berarti yang harus dikurangi apa? Kalau giginya patah karena terlalu tinggi kecepatan penggergajiannya, apa yang harus dikurangi? Harus pelan-pelan, santai aja. Ya. Alon-alon asal kelakon, pasti juga selesai gitu. Paham ya? Paham, oke. Kelompok 3. Wih, kenapa ini? Tap mengalami patah beserta solusi agar tidak terjadi patah. Kelompok 4. Permasalahan, ragum patah dan berkarat. Penyebabnya karena terlalu keras dalam memukul benda kerja sehingga menyebabkan patah dan ragum yang sudah tua. Gitu ya. Oke, sip. Jawabannya udah bagus semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Itu adalah kesimpulan. Nah, ada yang bisa bantu Bapak kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini apa? Silakan, Adit. Kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita harus belajar perkakas tangan karena di industri atau di pekerjaan kita nanti tidak hanya mengandalkan mesin-mesin seperti sekarang. Tapi juga harus ada tenaga manusia. Iya. Oke, mantap. Mantap Adit kesimpulannya ya. Oke, tepuk tangan dong. Oke, menambahkan dari Adit tadi ya. Jadi perkakas tangan itu adalah alat yang digunakan sebagai alat bantu pada proses pengerjaan logam ya. Nah, terus perkakas tangan terdiri dari apa saja? Pahat. Yang pertama itu ada kikir. Pertama ada pahat, lalu ada kikir, gergaji, terus palu, tap dan snai dan ragu. Nah, sekarang silakan kerjakan asesmen formatif yang sudah Bapak share di grup WhatsApp ya. Silakan buat grup WhatsApp masing-masing. Nah, waktu pengerjaan asesmen ini selama 15 menit ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Udah? Oke, sip. Udah semua ya? Jawabannya, wah benar semua.
Oke, sip. Oke, kegiatan penutup. Wih. Itu siapa yang digambar itu? Adit bukannya yang lagi itu ya? Yang ada ekor, iya. Sip. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Perkakas. Jangan. Terus, apa saja kendala yang kalian hadapi dalam mempelajari materi kali ini? Tidak ada. Apakah bisa melanjutkan ke materi selanjutnya? Bisa. Oke, sip. Bisa ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Siap menerima salam dari Bapak. Baik, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan belajar langsung praktek menggunakan perkakas tangan. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Bapak cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. 10 TMI 1. Oke, silahkan pulang. Mbak iya sing